Udah. Nah, mukanya si Hekal no. Begitu ngomongin audit forensik. Yang gue heran dari kubu 02 ya. Ya, kenapa kalian merasa kayak keberatan sih kalau KPU di audit forensik? Kenapa sih? Kan KPU, kan bukan kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys, jangan lupa ini di subscribe dulu. Babe Aldo Suara Kebenaran. Udah? Oke, alhamdulillah. Oke guys, jadi ada masih tentang ketua KPU nih ya. KPU ya, ketuanya ini gue pernah bilang KPU ini tolol gitu ya. Ternyata memang Allah tampakin gitu di salah satu ILC, edisi ILC ya. Diputar rekamannya dia sama Bang Karni. Nah, dan dia ada pembicaraan. Jadi begini kok jadi ketua KPU. Gimana bisa jadi ketua KPU RI kalau kagak paham? Menurut kalian wajib audit forensik atau tidak? Iya, audit forensik IT ini wajib kayaknya. Begitu rame-rame server ada di luar negeri, sekarang diam-diam katanya pindah di Indonesia udah servernya. Kita lihat dulu ini Debbie, nanti kita bahas itu. Tapi kita lihat dulu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ada di Singapura. Parah, ternyata ketua KPU tidak paham Sirekap. Sepanjang saya ketahui berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Sepanjang yang saya ketahui. Ya kadang-kadang memang ya, kalau pengetahuannya nggak panjang kan susah juga ya. Karena dia cuma sepanjang yang saya ketahui. Dia paham kagak itu IT gitu. Makanya dia dipilih gitu, jadi supaya dia nggak paham jadi enak diaturnya. Udah bapak diem aja, tenang gitu ya, bisa kan begitu? Sirekap jadi si tolol akhirnya. Gue pernah bilang tuh ya, handphone kita itu namanya smartphone. Smartphone itu artinya handphone pintar. Handphone pintar tapi kalau dipakai sama orang goblok ya jadi goblok pun, tolol pun. Handphonenya pintar, orangnya tolol. Jadinya begitu. Lanjut. Baik itu servernya maupun saya kurang tahu istilah teknisnya ya. Recovery center kalau ada apa-apa. Saya kurang tahu istilah teknisnya ya. Memang ini yang edit keren juga, diulang-ulang begitu. Jadi biar tahu gitu. Ini kualitas ketua KPU kita begini. Mau bilang tolol ketua KPU, mau bilang pinter tapi dia begitu. Wajib, kalau menurut gue wajib audit forensik KPU. Atau apa sebagai backup semuanya di dalam negeri. Jadi tidak benar tuh ada di situ. Tidak benar, enggak. Pakai Alibaba. Enggak ada, enggak KPU ya. KPU enggak ada misalkan kontrak dengan
penyimpan data yang di luar negeri nggak ada. Penyimpan data di luar negeri. Ya nggak mungkin kontrak, Bapak. Kalau kontrak ketahuan lu. Aduh. Gimana sih, Bapak? Ya nggak mungkin kontrak lalu. Lu sendiri kagak paham istilah-istilah IT. Ditanya mungkin server itu apa, dia mungkin mikir tuh server itu apa. Ini begini, selain audit forensik IT-nya, ketua KPU-nya ini diaudit nih. Tes IQ juga. Ini gimana? Ya nggak ada lah kontrak. Lu kalau sampai kontrak sama pihak luar negeri ya parah lu. Duh ya Allah, parah amat sih ya. Lanjut. Semuanya di dalam negeri. Kenapa pertanyaan berikutnya kan kapan ditendernya? Sudah lama itu Bang, dan itu semua karya anak bangsa, karya para akademisi, cendekiawan kita yang berbasis kampus. Nggak ada kita pakai vendor-vendor yang lain. Jadi gini Pak Karni, untuk keterbukaan informasi publik, audit forensik, udah. Nah, kalau untuk keterbukaan informasi publik, audit forensik. Nah, ini yang bisa minta audit forensik ya Timnas Amin, tim Ganjar yang bisa. Rakyat kayak kita nggak bisa tuh, ya kan? Bisa nggak sih rakyat kayak kita itu minta audit forensik KPU? Itu harus. Ketika di audit forensik ketahuan semua nanti. Nah, kalau dia pernah terkoneksi dengan IP sekian dan itu ternyata ada di Singapura, udah. nah mukanya si Hekal no. Begitu ngomongin audit forensik. Yang gue heran dari kubu 02 ya. Ya, kenapa kalian merasa kayak keberatan sih kalau KPU di audit forensik? Kenapa sih? Kan KPU, kan bukan kalian. Kan bukan kalian yang diaudit, KPU. Kalian takut apa gitu? Hah? Kenapa kalian takut? Heran gue. Jangan. Batal demi hukum tadi statementnya udah langsung. Nah, sudah dikatakan tidak benar. Dan itu kan sepanjang pengetahuan ketua KPU lah. Mungkin pengetahuannya memang tidak panjang. Nah, kan benar gue. Pengetahuannya tidak panjang. Ketua KPU-nya pengetahuannya tidak panjang, gitu. Dia nggak paham itu server apa, IP itu apa, bisa nggak pindah-pindah tuh IP. Aduh. Dan ini situs resmi loh, web resmi KPU. Nah makanya ketakutan diaudit ya. Lanjut. Nah ini si Kodari juga nih. Mereka pada bingung ya kalau KPU mau diaudit ya. Waduh. Jangan-jangan kalian kerja sama. Menurut kalian 02 ini kerja sama KPU guys? Hah? Itu aja. Misalkan rata-rata 300 tiap TPS. Iya. Apa nggak dibikin otomatis kalau lebih dari 300 twing? Nggak. Dulu ketika di pilkada feature itu protection otomatis itu ada. Justru herannya sekarang ketika di pilpres itu tidak diaktifkan, jadi bisa melonjak angkanya dan harus dikoreksi dari pusat lagi. Ini kan aneh. ITB masih ada. ITB masih ada. ITB masih ada. Ini sampai diulang-ulang ya sama yang edit. ITB masih ada. Ini kok ini kan MOU-nya sama ITB ya. MOU-nya sama ITB nih. Sama ITB mereka. ITB masih ada nggak sih ya ini? Ayo lo. Enggak, aku nanya masih ada. Rocky, ITB masih ada. Pakai mic. Gini. Matematikanya betul, etikanya salah. Nah, matematikanya betul, etikanya salah. Mungkin saja dia takut bicara, Bang. Karena jadi salah satu pejabat direktorat gitu aja. Itu yang punya, yang bikin sistem. Takut bicara. Ya, udahlah. Jadi audit itu IT, audit forensik itu IT KPU. Dan audit juga ketua KPU, begini amat jadi ketua KPU. Dan pertanyaannya adalah kenapa 02 yang baper ya? Let's go, kita ke Instagram yuk guys. Kita baca dulu komentar netizen. Let's go. Oke guys, kita udah di Instagram gue ya. Nih.
Gimana bisa jadi ketua KPU RI kalau nggak paham? Menurut kalian wajib audit forensik atau tidak? Berikan komentar terbaik. Wajib audit forensik, wajib lah. Iya. Sama yang pakai topi masih kenal wajib di forensik. Bodo amat sama dia mah. Itu bedanya gue sama dia guys. Sama-sama babe cuman beda. Kalau sana penjual kopi, kalau gue penikmat kopi. Iya, soalnya jualan mulu. Parah amat. Ini kenapa dipilih orang-orang maaf gak paham tentang tupoksinya agar mudah dikuasai. Itu bisa begini ketua KPU tuh. Komentar saya, mending jangan jadi ketua KPU kalau jawabannya serba nggak tahu sistem IT. Iya, audit lah, audit. Astagfirullah, satu suara rakyat itu dipertanggungjawabkan di akhir lu Hasim. Kamu ngerti agama kan? Bukannya mantan anggota bandar yang harusnya ngerti masalah ini. Kau cuma ngejar receh duniawi, ambiar deh. Nah itu wajib tes urin. Lu tes urin cocok. Sudah jelas IP yang digunakan terbongkar, masih ngeles aja. Contoh ketua yang disetel bawahan, kagak ngerti apa-apa. Iya, KPU ini kan mestinya lembaga independen gitu, lepas dari pemerintahan. Iya, lepas dari pemerintahan yang ada gitu, independen dia nggak di bawah presiden, tapi kayaknya, waduh. Kalau lembaga-lembaga hal rakyat dan hukum makin sembrono, maka siap-siaplah rakyat akan mencari keadilan lewat mahkamah jalanan. Udah mulai, Tasikmalaya kan udah mulai tadi, ya kan? Lah gimana toh? Gimana? Wajib audit forensik. Jadi sejak awal emang nggak serius pemilu, formalitas, apalagi kalau sampai udah ditentukan siapa yang jadi. Nah kemarin kan udah kita angkat juga, ya kan? Bahwasannya si Kodari ketahuan ngomong di 5 Januari tentang hasil akhir pemilu, ya begitu kan? Menurut saya sudahlah, urusan negara ini nggak perlu pakai cacicu. Berbicara soal negara itu harus serius, segera ambil keputusan wahai pejabat yang berwenang. Ini bukan bicara negeri dongeng yang bisa dengan santai dan ketawa ketiwi dalam menyikapi yang menyangkut kenegaraan. Ayo dong bongkar. Wajib dong. Masalahnya mereka ini yang punya kewenangan itu banyak yang punya kepentingan juga. Jadi rada-rada susah dah. Kita rakyat ini rada-rada susah. Wajah Bapak Haikal Hasan kok nelan ludah macam harap-harap cemas gitu, ya kan be? Itulah, ya. Dan seketika muka-mukanya lawan kayak ketakutan, ngeri kebongkar. Semoga Allah segera bongkar. Amin. Ya mudah-mudahan ya Rabb, Allah bongkar. Allah bongkar. Aduh, parah. Haikal sama Kodari dia mah dah nggak bisa ngelawan. Wajib audit forensik dan wajib hak angket. Audit forensik. Pada manyun mukanya takut kebongkar. WK bangsat. Itu puas lihat muka babe. Begini amat ketika negara dikuasai orang-orang yang tidak kompeten. Parah. Wajib audit, wajib biar kagak tuman. Setuju Mbak Sujiyoto, kenapa ITB nggak banyak bicara padahal katanya Sirekap dibuat di sana. Memang parah amat. Aneh sih ketua tapi nggak tahu apa yang dikerjakan, berarti dia nggak kerja. Ya itu tadi, laporan, terima laporan, terus sama wanita emas, ya. Iya, ada fotonya dia beredar itu waktu wanita emas datang ke kantornya itu, kalau nggak tahu datang ke kantornya atau datang kemana gitu ya. Sama dia suguhannya luar biasa, timun anjir. Ini pernah beredar itu ya. Bangke emang nggak. Daglok sih gedek gua mah asli dah. Iya. RG sekalinya cuit bikin sakit. Woi KPU RI, jujur dan adil lah. Ingat lu akan dihisab di akhirat kelak. Wah ini lagi ngingetin akhirat sama mereka. Mereka ini udah nggak takut akhirat kayaknya.
Rasanya tinggal tunggu waktu aja kita nih. Gelombang lautan manusia kayaknya akan ada ke KPU nih kayaknya. Iya, kayaknya memang mau begitu gitu. Gue berharap jangan sampai begitu. Tapi kalau KPU-nya model yang kayak begini, gimana nggak begitu? Ya guys, gitu aja, oke? Oke. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua KPU bisa ya setolol ini ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.